Kekejamannya si Darso, orang tua nih, yang melakukan pesugihan, mengorbankan anaknya sendiri, dijadikan tumbal dan dijadikan sebagai alat untuk mencari uang atau mencuri uang-uang para warga yang karena dia melakukan pesugihan itu. Karena si Mirna ini dijadikan sebagai ular jadi-jadian. Dan ini adalah cerita yang berkembang di masyarakat. Ini adalah kisah nyata di Kampung Gernuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman? Semoga kalian semuanya nih senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini datang dari seorang narasumber. Dan narasumber kita ini namanya adalah Pak Tatang. Nah, ini kisah yang diceritakan oleh Pak Tatang. Ini sebenarnya menurut narasumber yang didapat oleh Pak Tatang itu yaitu bapaknya. Jadi kisah yang diceritakan oleh Pak Tatang ini katanya adalah kisah nyata, tapi ini terjadi pada zaman dulu. Ya, kalau misalkan sekarang ya mungkin urban legend lah ya. Tapi menurut sebagian orang itu mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah kisah nyata. Dan ini terjadi di desanya Pak Tatang sendiri. Nah, jadi kata Pak Tatang tuh bisa disebut ini salah satu kisah tanah Jawa. Maksudnya mitos-mitosnya, legenda-legendanya, cerita yang berkembang di masyarakat itu banyak banget dan ini salah satunya. Kisahnya itu menceritakan tentang apa? Tentang pesugihan lur, teman-teman. Yang dimana di sini pesugihan tersebut itu menumbalkan anaknya si pelaku sendiri. Atau lebih tepatnya bukan hanya tumbal sih, tapi dijadikan sebagai alat untuk mencari uang dengan cara pesugihan. Dan untuk lokasi atau tempatnya itu memang disamarkan, kecuali nama tokohnya memang di sini menggunakan nama tokoh yang sebenarnya. Nah, baiklah, kalian pasti penasaran dong gimana nih ceritanya tentang pesugihannya seperti apa, terus urban legendnya juga seperti apa. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini kisah terjadi pada zaman dahulu, kata Pak Tatang, narasumber kita. Dan zaman dulu itu adalah zaman di mana orang-orang itu masih banyak yang memakai pesugihan. Dan semuanya itu dilakukan hanya untuk memenuhi keinginan atau hasrat atau nafsu pribadi. Nafsu dengan apa? Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kekayaan. Intinya punya segalanya. Dan didapatkan dengan cara yang instan tanpa harus bekerja keras dan berusaha. Dan kata Pak Tatang itu entah nggak tahu ya, si para pelaku ini zaman dahulu atau mungkin zaman sekarang yang masih ada yang melakukan itu, mereka itu memang benar-benar nggak tahu tentang resikonya atau hanya pura-pura nggak tahu. Karena gini loh teman-teman, di balik kepuasan mereka si pelaku pesugihan, di balik kebahagiaannya, kekuasaan, harta kaya, tahta, semuanya yang dia miliki, itu pasti ada korban dari orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, yang menjadi korban atau tumbalnya. Tumbal, ya betul. Tumbal itu adalah ya nama atau istilah yang disematkan kepada si korban yang dijadikan itu tadi tumbal oleh si pelaku pesugihan. Nah, jadi zaman dulu itu udah ada pos ronda. Nah, di pos ronda itu karena pasti ada kentongan buat petanda, misalkan ada bencana atau ada maling atau apalah gitu kan. Misalkan dipukul berapa kali, tanda untuk apa, kayak gitu. Nah, ceritanya di pos ronda itu tiba-tiba terdengar suara kentongan di malam hari. Tong tong tong. 3 kali bunyinya. Dan suara kentongan di pos ronda itu terdengar begitu keras di saat malam hari yang sunyi, yang sepi. Apalagi itu di sebuah perkampungan, pedesaan. Ya udah pasti sepi banget. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang aja yang namanya pedesaan nih di daerah kayak Pemalang, Pekalongan yang bagian selatan itu kan pedesaan memang benar-benar sepi banget. Kalau udah jam 9 aja itu udah nggak ada aktivitas warga. Nah, jadi para warga yang mendengar suara kentongan yang begitu keras yang dipukul 3 kali itu mereka itu pada keluar rumah. Nah, pada saat warga ini keluar rumah dari pos ronda itu suara kentongan dipukul 3 kali sambil teriak-teriak nih yang jaga itu. Ular, ular, ular jadi-jadian, ular. Jadi pada teriak kayak begitu.
Nah, ketika para warga ini udah berbondong-bondong udah datang kan menuju ke pos ronda. Nah, si penjaga pos ronda ini dia mukul kentongan sambil teriak, ada ular jadi-jadian, ular jadi-jadian. Nah, ada salah seorang warga yang nanya, di mana ularnya? Di mana ular jadi-jadiannya? Di mana kamu lihat?" Ini nanya nih salah satu warga. "Saya lihat, Pak, saya lihat ular, Pak. Saya lihat ular jadi-jadian." Jadi dari badan ke bawah itu bentuknya ular dan dari badan setengah badan ke atas tuh bentuknya manusia. Dan saya lihat itu di semak-semak situ, Pak, depan, kata si penjaga pos ronda. Dan saya rasa kampung kita ini sudah nggak aman. Kita harus lebih ekstra waspada dan lebih berhati-hati lagi. Karena ini yang namanya ular jadi-jadian udah sangat mengancam dan meresahkan kita semua. Kata si penjaga pos ronda itu ditambahin. Ternyata benar loh teman-teman. Di keesokan harinya nih ada salah seorang warga yang melapor ke rumahnya Pak RT. Yang dimana warga ini melaporkan bahwa beliau itu kehilangan uang yang cukup banyak. Nah, ini berita tentang orang yang melapor bahwa dia kehilangan uang. Itu warga yakin, warga pada percaya bahwa kehilangan uang dari si warga ini itu ada kaitannya dengan kejadian yang semalam. Yang dimana si penjaga di pos ronda itu melihat ada ular jadi-jadian. Warga yakin dengan hal itu. Karena apa? Karena warga ini berasumsi, menduga bahwa yang mengambil uang itu adalah si ular ini, ular jadi-jadiannya. Bahwa itu ular bukan, ya namanya ular jadi-jadian ya, berarti bukan ular yang semana mestinya, ular yang binatang itu bukan. Ini pasti jelmaan manusia kalau nggak siluman. Nah, ini warga yang lapor, terus kemudian Pak RT menghimbau. Nah, kemudian warga ini ada yang ngomong lagi. "Pak RT, saya yakin ini pasti ulah dari ular siluman itu, Pak." "Iya, Pak, bener. Jadi semenjak ada sering penampakan ular jadi-jadian itu, jadi banyak nih warga yang sering kehilangan uang, Pak. Kampung kita udah nggak aman, Pak. Udah nggak tentram lagi, Pak. Udah nggak nyaman. Pak RT tolonglah lakukan tindakan. Himbau para warga ini untuk lebih berhati-hati dan menambah lagi petugas jaganya. Karena ini memang benar-benar nggak bisa dibiarin gitu aja, Pak. Tolong, Pak. Kasih tindakan, Pak." "Baik-baik, Bapak-Bapak. Baik-baik. Bapak-Bapak ini semuanya tenang dulu. Saya tahu kok, saya paham tentang kondisi desa kita sekarang. Udah nggak aman. Jadi gini, saya menghimbau untuk kita semua, termasuk saya, itu nanti malam, ini mulai nanti malam harus dilakukan secepatnya. Itu nanti kita tambah lagi petugas penjaga di pos ronda dan wajib keliling. Dan kelilingnya itu sesering mungkin. Minimal itu 1 jam sekali itu harus keliling. Yaudah Pak RT kalau gitu nanti malam kita mulai aja. Jadi nanti malam kita orang-orang nih warga kita mau datang lagi ke sini ke rumahnya Pak RT. Iya nggak apa-apa. Nah kemudian di malam harinya singkat cerita nih malam hari warga ini datang ke rumahnya Pak RT. Nah setelah datang ke rumahnya Pak RT mereka berembuk semuanya dan akhirnya membagi tugas sambil mengatur jadwal nanti untuk malam itu siapa-siapa aja, di besoknya siapa-siapa aja dan tugasnya seperti apa. Nah seperti itu akhirnya semuanya diatur, udah dapat tugas masing-masing, udah dapat jadwal masing-masing, semuanya udah disepakati bersama-sama antara Pak RT dan juga para warga. Kemudian Pak RT pun menghimbau, mari kita kerjasama, kita tingkatkan keamanan kewaspadaan kita. Pokoknya semua bekerja, bertugas sesuai poksinya masing-masing. Pokoknya semua bekerja, bertugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan apapun itu, segera pukul kentongan 3 kali dengan keras. Nah jadi gini lur teman-teman, kentongan di pos ronda itu dipukul 3 kali itu sebagai petanda bahwa ada sesuatu yang genting atau berbahaya. Atau misalkan kayak contoh berita duka kematian itu bisa menggunakan kentongan yang dipukul 3 kali. Nah termasuk kejadian ini, peristiwa penampakan ular jadi-jadian yang sering mencuri uang-uang para warga ini. Jadi ketika ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi ular tersebut menampakkan diri, ya kentongan dipukul 3 kali. Dan ternyata apa lur teman-teman, malam itu karena memang udah kondisinya ini sudah mendesak, udah genting dan ini udah sangat-sangat meresahkan. Akhirnya jadwalnya itu nggak maksudnya dijadwal semalam jaga 5 orang itu enggak. Jadi akhirnya warga sepakat itu sebenarnya mereka itu mau serentak aja gitu loh. Jadi mereka itu berjaga bersama-sama. Kemudian akhirnya warga pun berpencar pada saat itu karena ada himbauan juga dari Pak RT, alangkah baiknya karena ini malam kita pancing aja ular itu keluar, nanti kita berpencar sesuai dengan lokasi atau titik yang sudah kita bagi. Pak RT menghimbau seperti itu, warga pun ya setuju kan. Akhirnya mereka berpencar sesuai dengan lokasinya masing-masing, mereka di mananya. Terus akhirnya ya udah itu mulailah pencarian sambil mengawasi, mengamati.
Dan kata Pak RT juga ada saran itu kalau misalkan nanti jaga itu ya kayak orang memancing sesuatu biar keluar gitu loh. Jadi kita semua tuh yang ngumpet dulu lah, jangan kelihatan rame. Jadi yang tetap ada orang standby itu di pos ronda aja. Jadi biar disangkanya tuh orang yang jaga itu cuma di pos ronda. Jadi nggak ada orang yang berjaga dan menunggu si sosok itu keluar dari setiap titik lokasinya. Terus kemudian nih ada ceritanya dua warga nih yang namanya itu Parto sama Tarjo. Nah, kebetulan mereka berdua ini bareng nih tugasnya satu titik satu lokasi. Nah, tapi mereka berdua ini keliling dia. Nah, pas begitu keliling si Tarjo sama Parto nih. Nah, mereka itu berjalan menelusuri jalanan yang gelap di kampung itu. Kenapa gelap? Ya karena di pedesaan, karena apalagi zaman dulu. Jadi ada lampu penerangan jalan itu ya cuma pakai lampu lentera aja gitu loh, atau kayak ya semacam obor lah, tapi ya nggak terlalu terang banget. Intinya gelap lah jalanannya itu. Dan saat mereka keliling itu ya sambil bercanda gurau gitu kan buat mengusir kejenuhan dan juga udara dingin pada saat itu. Mereka bercanda dan di sini saling mentertawakan satu sama lain. Dan saat mereka lagi bercanda, tiba-tiba Parto nih, Jo, apaan tuh, lihat tuh, Jo, itu apaan? Kata Parto seperti itu yang membuat si Tarjo ini dia kaget juga bingung. Emangnya si Parto ini lihat apa? Nah, ternyata Parto itu menunjuk ke arah rerumputan yang udah dipotong, udah nggak panjang lagi, dan di situ rumput tersebut terlihat bergoyang-goyang. Kemudian akhirnya mereka pun berdiam kan sejenak dan sambil menunggu apa sebenarnya yang keluar dari rerumputan itu. Takutnya tuh ular, dan ternyata bener lur. Ketika mereka diam nih mengintai, yang keluar memang sosok ular beneran. Nah, para warga ini kan udah pada bersiap nih di beberapa titik kan. Nah, kemudian si Parto sama Tarjo dia langsung lari ke pos ronda dan memukul kentongan itu sebanyak 3 kali. Nah, ketika kentongan itu diketuk, itu warga itu nggak langsung datang ke pos ronda, jadi mereka itu bersiap gitu loh, siaga. Nah, akhirnya si Parto sama Tarjo dia balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, akhirnya warga yang udah disebar nih di berbagai titik di kampung itu kan, yang pada intinya nanti ketika mereka berjalan bergerak itu akan ketemu di satu titik yang dimana mereka ini berkumpul. Karena memang sesuai lokasinya itu sebenarnya ngepung desa itu orang-orangnya tuh. Nah, ketika ular itu keluar dikejar sama Parto sama Tarjo kan nggak ketangkep. Nah, tapi warga yang udah pada siap-siap mereka kan akhirnya sweeping dong. Nah, sweeping akhirnya ketemu juga tuh ularnya. Di mana ada ularnya? Itu Pak, di sana Pak, ke arah sana. Ya udah langsung berarti dicegat tuh dari orang-orang yang udah jaga di sebelah sana, dicegat. Terus kemudian dari yang sebelah ujung utara dicegat, dari selatan cegat, dari barat, dari timur, dari segala penjuru tuh dicegat. Akhirnya berkumpullah pada satu titik yang dimana ular itu akhirnya tertangkap. Dan para warga ini mereka itu dengan begitu lincahnya menangkap si ular itu. Jadi emang benar-benar nggak butuh waktu lama buat menangkap seekor ular itu, yang dimana mereka punya keyakinan bahwa itu adalah ular jadi-jadian, walaupun bentuknya memang secara utuh ular, enggak yang setengah badan ular setengah badan manusia, enggak. Dan tiba-tiba masukkan sini, ternyata Pak RT datang membawa karung yang lumayan besar. Dan setelah ular itu berhasil diringkus kemudian dimasukin ke karung, dan para warga ini membawa si ular tersebut yang di dalam karung ke rumahnya Pak RT. Dan setelah ular itu dibawa ke rumahnya Pak RT, para warga dan juga Pak RT semuanya mereka itu berjaga. Dan karena mereka berjaga, mereka fokus sama ular itu, nggak terasa akhirnya udah pagi hari aja. Nah, ketika udah sampai pagi hari, warga kan punya keyakinan misalkan kayak babi ngepet, ular jadi-jadian yang beroperasi di malam hari kemudian dia tertangkap, itu dibiarkan sampai pagi, sampai siang, itu nanti katanya tuh bakalan kembali ke wujud asalnya. Kalau memang itu jadi-jadian ya berarti balik lagi ke sosok atau bentuk manusianya itu. Dan setelah pagi hari tiba nih ada salah seorang warga yang udah nggak sabar, dia ngomong, Pak RT udah buka aja karungnya, kita udah nggak sabar, kita pengen tahu siapa nih sebenarnya. Ini apakah memang benar-benar ular jadi-jadian atau ular beneran? Buka Pak RT, buka, kata seorang warga yang kemudian langsung disusul para warga yang ngomong, ya udah Pak RT buka, Pak RT buka. Mereka semua mendesak untuk membuka karung itu. Baik, tenang, semuanya tenang. Bapak-bapak, tolong para warga semuanya tenang dulu. Ini karung pasti saya buka. Dan kita yang penasaran pengen banget tahu siapa nih sebenarnya si sosok ular jadi-jadian ini, ataukah memang benar ular sungguhan atau memang jadi-jadian jelmaan dari manusia atau si pelaku pesugihan. Dan setelah karungnya ini dibuka, kalian tahu lur teman-teman, kata Pak RT gini, Mirna kaget Pak RT di situ. Dan gak cuma Pak RT aja yang kaget, tapi semua warga yang berkumpul di situ yang ingin menyaksikan karung itu dibuka, mereka juga semuanya kaget. Kagetnya kenapa?
Udah jelas-jelas semalam yang dimasukin ke karung itu seekor ular, tapi ketika dibuka karungnya itu bukan sosok ular lagi, tapi udah menjadi bentuk manusia. Siapa itu? Mirna namanya. Pak RT nanya dong, Mirna, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Di sini Mirna dia cuma nangis terseduh-seduh. Dan warga juga nggak percaya ternyata kalau selama ini itu adalah sosoknya Mirna yang menjelma menjadi seekor ular yang selama ini tuh selalu meresahkan warga dan bahkan mencuri uang-uangnya warga. Apalagi itu adalah si Mirna, sosok gadis belia yang cantik, yang baik hati dan periang anaknya. Dan Pak RT nanya lagi dong sama Mirna, Mirna, nak, tolong jawab saya. Kenapa kamu bisa melakukan semua ini? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Mirna hanya menangis terseduh-seduh. Dan warga ini nggak percaya, mereka itu kaget bahwa ternyata selama ini ular yang meresahkan mereka itu ternyata adalah si Mirna. Gadis belia yang selalu riang ceria. Mirna coba jawab, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa? Apa yang membuat kamu seperti ini? Siapa yang menyuruh kamu? Begitu tanya Pak RT. Kemudian akhirnya diperlembut lagi nada suaranya. Mirna, kamu kenapa seperti ini? Siapa yang nyuruh kamu? Dan apa yang membuat kamu seperti ini? Mirna nggak tahu, Pak. Mirna nggak tahu. Mirna tadinya lagi tidur. Pas bangun-bangun udah seperti ini, Pak. Mirna benar-benar nggak tahu, Pak. Seperti itu jawaban Mirna di tengah isak tangisnya yang ketakutan dikepung oleh warga yang begitu banyak. Dan seakan-akan, bukan seakan-akan, memang warga ini udah gemes pengen menghajar tuh si ular jadi-jadian yaitu Mirna. Terus kemudian Pak RT nanya lagi kan, memangnya sebelum kamu tidur kamu dikasih apa sama bapak kamu? Iya Pak, jadi sebelum tidur saya itu dipaksa buat makan sesuatu dan juga minum minuman yang saya nggak tahu itu apa Pak. Dan saya dipaksa, kalau saya nggak mau bapak saya marah Pak, dan saya dipukuli, saya disiksa. Jawaban Mirna seperti itu. Kamu makan dan kamu minum, Mirna? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak, saya nggak punya pilihan Pak. Daripada saya disiksa, dipukuli Pak, saya takut. Saya terpaksa menuruti apa yang diperintah oleh Bapak. Dan warga pun akhirnya tahu. Mereka semua tahu kalau ternyata dalang dibalik semua keresahan yang terjadi, teror dari ular jadi-jadian atau ular si Mirna ini, yaitu ternyata adalah Pak Darso. Dan Pak Darso ini adalah bapaknya si Mirna. Lah terus si Mirna ini kenapa kok bisa jadi ular jadi-jadian? Karena si Mirna ini ternyata dia itu dijadikan tumbal pesugihan bapaknya sendiri, yaitu Pak Darso. Dan selain dijadikan tumbal oleh bapaknya, dia juga dijadikan alat sebagai mesin pencari uang, yaitu dijadikan sebagai ular jadi-jadian yang meneror para warga dan mengambil uangnya para warga. Oh, jadi selama ini tuh kamu nggak pernah main, nggak pernah kelihatan, dan kamu selalu mengurung diri di rumah, itu ternyata alasannya karena ini, Mirna. Iya Pak, dasar bedebah, begitu gerutu dari Starjo, temannya Parto ini yang menemukan Mirna pertama kali. Udah bakar aja bakar, udah gebukin, matiin aja, bunuh, kata salah seorang warga, yang dimana dengan perkataan itu membuat suasana di malam itu menjadi sangat gaduh dan heboh. Udah cukup, berhenti, sabar dulu, sabar. Lebih baik kita lepaskan Mirna saja. Karena Mirna ini nggak tahu apa-apa. Di sini yang salah itu bapaknya Pak Darso. Dan Mirna ini sendiri juga dia adalah korban dari bapaknya itu. Begitu kata Pak RT. Dan di situ Pak RT juga ngasih nasihat sama si Mirna. Mirna, ini kamu kita lepasin, tapi kamu harus berjanji. Kamu jangan pernah mau lagi disuruh bapakmu untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kamu mengambil uang-uang para warga, kasihan. Tapi kalau misalkan kamu mengulangi lagi, bapak nggak bisa nolongin kamu lagi. Dan kamu tahu sendiri kan, kamu bisa lihat sendiri kan, gimana warga ini orang-orang kalau marah. Kamu bisa kehilangan nyawa, kamu bisa dibunuh sama mereka. Makanya kamu janji mulai dari sekarang, kamu jangan pernah nurutin apa yang diperintahkan oleh bapakmu lagi. Kata Pak RT begitu. Nah terus si orang tadi tuh dia nggak mau kalah. Alah udah Pak, nggak usah dikasih kesempatan. Udah bunuh aja anaknya, bapaknya sekalian semuanya dibunuh aja, bakar aja Pak. Ini kalau dibiarin meresahkan Pak, kalau dibiarkan lolos gitu aja, nanti mereka itu bakalan ngulangin perbuatan itu lagi. Nah tapi kemudian Pak RT menengahi, coba meredamkan amarah para warga, dan akhirnya ya mereka mengertilah. Pak RT juga ngomong, kalian bayangin, coba kalau anak kalian yang posisinya seperti Mirna, gimana perasaan kalian? Kita nggak usah lihat Pak Darso lah, kalau Pak Darso ini emang udah nggak punya hati, dia berdebah, nggak beda dari binatang. Binatang masih mending. Macan sekalipun ketika anaknya lahir dijilatin sampai akhirnya bisa berdiri dan berlari. Nah ini orang tuanya justru malah menjerumuskan anaknya. Jadi tumbalnya, jadi alat buat nyari uang.
jadi alat pesugihan. Kasihan. Akhirnya di situ warga bisa amarahnya itu bisa teredam. Ya udah Pak, baik. Kami turuti apa perintah dari Bapak. Tapi kalau misalkan Mirna ini dilepasin, dilolosin gitu aja, terus dia balik lagi ke rumah orang tuanya, terus nanti di situ orang tuanya dendam, terus mengulangin hal yang sama dan bahkan lebih parah, gimana lagi Pak? Apa yang bakalan kita lakukan? Kita lepasin lagi, kita lolosin lagi? Tanya salah seorang warga kan. Ya bukannya begitu Bapak-bapak, tenang dulu. Kita lepasin, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Dan kalau memang dia nggak kapok dan masih melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah dari ini, itu berarti udah di luar kendali saya. Terserah kalian mau ngapain, mau apakan mereka. Intinya saya nggak bisa menahan dan saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk kali ini saya mohon tolong berikan kesempatan. Kita nggak usah lihat Pak Darsonya, kita lihat Mirnanya aja, kasihan. Dan lagian bapak-bapak kalian semua ini juga kan barusan dengar Mirna sudah berjanji dia nggak bakal ngulangin hal yang sama lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini bapaknya si Mirna itu nanti bakalan tobat, mudah-mudahan kita doakan. Dan akhirnya para warga Pak RT ini juga melepaskan Mirna ke semak-semak dan mencoba berusaha untuk percaya dengan apa yang diucapkan sama Mirna, yaitu janjinya. Dia nggak bakalan ngulangin hal itu lagi. Dan di sini Pak Darso yang mengetahui bahwa pesugihannya itu sudah terbongkar dengan tertangkapnya Mirna anaknya, si Pak Darso itu memukuli Mirna sampai mulutnya itu berdarah-darah. Disiksa, dianiaya, si Mirnanya ini digebukin. Dan nggak cuma itu aja. Jadi setelah dianiaya, digebukin nih sampai si Mirnanya nggak berdaya, kemudian si Pak Darso ini ngambil karung, terus Mirna dimasukin ke karung dan dibawa pergi dari rumahnya. Waktu itu kurang lebih sekitar jam, ya malam lah ya, sekitar jam 9, jam 10 itu. Ceritanya si Pak Darso itu membawa Mirna pergi, nggak tahu dibawa kemana. Dan baru saja menginjakkan kakinya di luar rumah, tiba-tiba itu hujan deras, hujan angin yang lebat, dan juga petirnya tiba-tiba itu turun. Tapi itu semua tidak mengurungkan niatnya si Pak Darso ini untuk membawa Mirna. Dia terus melangkahkan kakinya. Dan ketika kira-kira baru setengah perjalanan, tiba-tiba tuh angin kenceng banget. Yang membuat karung yang digendongnya itu, yang berisikan Mirna itu terasa sangat berat sekali. Tapi Darso ini nggak memperdulikan itu. Pokoknya dia dengan sekuat tenaga tetap aja ngebawa Mirna. Dengan hujan yang semakin deras, anginnya semakin kenceng, petirnya, geledeknya juga semakin kenceng. Dia terus saja berjalan. Dan pada akhirnya si Darso pun sampailah di area persawahan yang berada di seberang desanya, yang itu melewati aliran sungai yang lumayan besar. Dan ternyata si Mirna dibawa ke situ. Dan lokasi sawahnya ini memang ya sawah digarap warga lah, cuman di samping sawah itu kayak kesananya itu udah hutan gitu loh, dan itu jarang dijamah manusia. Ya adalah sesekali orang nyari pakan buat ternak, cuman nggak yang setiap hari itu dilewatin gitu loh, nggak dikelola atau nggak digarap oleh warga. Jadi memang dibiarkan hutan itu lebat gitu loh dan terkesan angker. Nah ternyata Mirna dibawa ke situ. Kemudian akhirnya Pak Darso pun menurunkan karung yang dibawanya yang berisikan Mirna. Dan setelah Mirna diturunkan nih karungnya, ajaibnya nih lur teman-teman, hujan yang tadinya tuh deras banget, angin yang kenceng, petir geledek itu yang kenceng juga, tiba-tiba seketika berhenti. Kemudian setelah si Mirna diturunkan nih karungnya dibuka dan si Mirna dikeluarkan di situ. Dikeluarkan di tengah-tengah hutan yang sepi, nggak ada siapa-siapa, yang habis diguyur hujan juga, yang tanahnya itu basah. Mirnanya nangis dong di situ. Pak, kenapa Bapak bawa Mirna ke sini, Pak? Mirna itu nggak henti-hentinya dia menangis. Dia takut dong pasti, di rumah udah disiksa, terus dibawa ke hutan. Mirna pikirannya pasti ini mau dibunuh nih di sini sama bapaknya. Tapi ternyata enggak. Pak Darso ternyata ngomong dia, kenapa kamu saya bawa ke sini? Karena semuanya udah terbongkar gara-gara kamu tertangkap. Karena kamu nggak becus, kamu nggak kerja dengan beres. Kan saya sudah pernah bilang, kalau misalkan ada apa-apa dan kalau kamu sampai tertangkap oleh warga, dan kalau kamu ditanya, itu kamu diem aja. Nggak usah kamu jawab siapa yang nyuruh, siapa orang tua kamu. Kamu diem aja, diem. Sekalipun kamu di situ nanti dianiaya dan dibunuh oleh para warga, kamu jangan pernah ngasih tahu siapa yang nyuruh kamu. Ya walaupun sebenarnya ketika Mirna nggak ngejawab pertanyaan dari warga pun ya warga pada tahu kalau itu anaknya Darso sebenarnya. Cuman karena memang Darso ini udah digelapkan nih hatinya, dikuasai sama setan, ya udah mikirnya kayak gitu. Dan ini adalah hukuman buat kamu karena kamu sudah melanggar perintah saya. Dan karena kamu, akhirnya semua apa yang aku lakukan itu jadi terbongkar dan semua warga pada tahu. Dasar kamu ini anak sialan, anak kurang ajar,
Intinya seperti itulah umpatan dari Darso kepada Mirna anaknya sendiri. Tapi kenapa Pak? Kenapa? Apa salahnya Mirna? Mirna ini nggak mau berbohong Pak. Masih nanya salah kamu apa? Hah? Dan kamu jangan pernah sekali-kali memanggil saya dengan sebutan Bapak. Karena mulai sekarang aku bukan bapakmu dan kamu bukan anakku. Darso ngomong kayak gitu dan seketika petir itu menggelegar di langit. Dan kemudian Darso pun beranjak meninggalkan si Mirna itu di dalam hutan. Si Darso ini dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa karena takut nanti ada orang yang melihat. Ya padahal jam segitu nggak ada orang ke hutan atau ke sawah. Dan saat itu juga hujan lebat kembali turun lur teman-teman. Di situ Mirna nangis dong, dia teriak-teriak ketika Darso ini bapaknya pergi kan. Pak jangan tinggalin Mirna Pak, Mirna takut di sini Pak sendirian Pak. Pak tolong Pak, jangan tinggalin Mirna Pak. Begitu Mirna teriaknya sambil menangis. Dan di keesokan harinya nih warga yang berbondong-bondong nih datang ke rumahnya Darso. Bukan untuk menganiaya atau ngebunuh Darso sebenarnya awalnya. Karena ya warga pada datang intinya ya melabrak dan untuk memperingatkan si Darso. Bahwa apa yang dia lakukan itu sangat salah. Dan juga dia mengorbankan anaknya sebagai alat dan sebagai tumbalnya. Jadi kedatangan warga yang berbondong-bondong ke rumahnya Darso, walaupun mereka tidak ada niat awalnya untuk membakar Darso rumahnya atau menganiaya Darso atau bahkan membunuh, itu nggak ada sebenarnya. Ya mereka itu datang hanya untuk memperingatkan. Ya minimal Darso itu diusir dari desanya. Tapi ketika para warga ini datang ke rumahnya Darso, ternyata rumahnya Darso itu udah kosong, nggak ada siapa-siapa. Udah pada pergi, nggak tahu perginya kemana. Kan warga manggil-manggil nih, Darso keluar kamu keluar. Ternyata nggak ada jawaban. Nah terus salah seorang warga itu membuka pintu rumahnya Darso dan kebetulan saat itu dikunci, kemudian didobrak. Dan warga ini pada masuk, dicari ke setiap sudut rumah, ternyata nggak ada siapa-siapa pun beneran. Dan bener-bener rumah itu memang kosong, tak berpenghuni di hari itu. Dan ketika warga ini masuk, ngecek ke setiap sudut rumah dan ternyata hasilnya nihil, nggak ada satupun jejak dari Darso. Dan di sisi lain, di pagi itu, di hari itu, Mirna itu yang masih ketakutan, masih sedih, nangis dan mencari-cari pertolongan. Tolong! Siapa itu? Seorang petani mendengar suara minta tolong, yaitu suaranya Mirna jelas. Yang dimana Mirna ini kan ditinggal di tengah hutan kan. Nah hutan itu memang bersebelahan dengan sawah. Yang dimana sawah itu memang digarap oleh warga, tapi bukan warga dari kampungnya si Darso atau Mirna ini. Tapi dari lain kampung. Dan kebetulan dia mendengar suara orang minta tolong. Dan petani itu berjalan dan mencari sumber suara itu berasal. Walaupun memang seorang petani tersebut dia itu sempat ragu juga ketika mau masuk ke dalam hutan. Masa iya sih ada orang minta tolong di dalam hutan? Dan lagian hutan itu kan memang jarang dijamah sama manusia kan. Walaupun memang lokasinya itu dekat sama sawah. Tapi ya karena penasaran juga, siapa tahu memang itu manusia beneran yang lagi butuh pertolongan. Akhirnya petani itu pun datang dan mencari sumber suara dan akhirnya ketemu di situ. Dan astagfirullahaladzim, siapa kamu? Ketemulah nih si petani sama Mirna. Di situ si Mirna masih menangis terseduh-seduh. Dia kedinginan kan karena semalam kehujanan. Di tengah hutan, kelaparan juga. Kamu ini anak siapa? Kenapa kamu kok bisa ada di sini? Dan apakah kamu udah makan? Karena terlihat si Mirna itu memang lemes banget dan memar di mukanya, di sekujur tubuhnya yang akibat dianiaya sama Darso bapaknya. Nah di sini si Mirna dia cuma geleng-geleng doang kan, maksudnya pertanda ketika ditanya dia udah makan apa belum, itu berarti belum gitu karena dia menggeleng kepala lah. Kemudian si petani ini karena dia membawa bekal untuk ke sawah kan, dia buka terus dikasih ke si Mirna. Ini nak dimakan nak, kamu makan ya, kamu pasti belum makan dan kamu pasti lapar. Langsung tanpa basa-basi Mirna itu melahap makanan yang diberikan oleh petani tersebut karena emang udah lapar banget Mirnanya. Dan sambil Mirna makan, petani ini tadi nanya lagi, "Nak, kamu ini sebenarnya anak siapa? Kenapa kamu kok nggak mau jawab ketika aku tanya?" Nah, akhirnya Mirna ngomong di sini. Tapi dia ragu mau ngomong, mau ngasih tahu dia anak siapa gitu kan. Saya anaknya Bapak. Dia ngomongnya terbata-bata. Kamu nggak usah takut nak. Saya ini bukan orang jahat dan saya nggak akan jahat sama kamu. Kamu ini anaknya siapa? Dan kamu ini tinggalnya di mana sebenarnya? Jadi petani itu masih dengan sabarnya menunggu jawaban dari Mirna. Saya anaknya Pak Darso Pak. Akhirnya Mirna jawab tuh. Dia sebut nama bapaknya. Darso. Darso siapa? Rumahmu ini di mana?
Dan Darso itu orang mana? Di Kampung Gernuk, Pak. Oh, Kampung Gernuk. Terus kenapa kamu kok bisa ada di sini dan kamu nangis sampai kelaparan kayak gini? Kamu tersesat atau gimana? Dan badanmu juga lebam-lebam kayak gitu, memar, kayak habis dipukulin. Akhirnya si Mirna pun cerita tuh sama si petani ini kan. Semuanya dari awal kejadian, bapaknya itu melakukan pesugihan ternyata. Terus kemudian dia dimanfaatkan, terus kemudian akhirnya ditangkap warga, terus dianiaya dan kemudian dibawa ke situ dibuang sama si Darso ini. Ternyata petani itu juga sudah memahami akan hal itu, karena petani itu sebenarnya walaupun dia sempat ragu mau masuk ke hutan tersebut untuk mencari suara orang yang minta tolong, petani itu udah tahu kalau ternyata hutan itu memang istilahnya tuh kayak apa ya, bisa dibilang bahwa hutan tersebut itu tempat jin buang anak. Atau intinya ya misalkan ada orang yang terkena gangguan jin gitu kan, misalkan rumahnya diganggu, nah terus sama orang pinter itu jinnya diusir dan dipindahkan, dan biasanya itu dipindahnya ke hutan itu. Nah setelah Marni cerita semuanya, ya orang itu udah nggak kaget. Kenapa dia nggak kaget? Ya pertama dia tahu, dan dia juga tahu tentang cerita legenda dan memang udah terkenal banget, udah kental banget kalau hutan itu memang tempat yang barusan saya bilang, tempat pembuangan jin. Nah di situ ya udah hal yang wajar kata orang tersebut, dan orang itu tahu kalau si Mirna itu ular jadi-jadian, dan itu memang karena ulah dari bapaknya. Dan si petani itu pun nggak kaget. Oh, jadi kamu ular baru? Iya Pak, jawab Mirna seperti itu. Terus siapa yang membawa kamu ke sini? Bapak saya Pak yang membawa saya ke sini. Bapak saya marah karena saya tertangkap warga. Terus kemudian saya dianiaya dan saya dibuang ke sini. Bapak saya itu selalu nyuruh saya mengambil uang, dan padahal itu saya sama sekali nggak kepengen seperti itu Pak. Saya dipaksa, dan kalau saya nggak mau saya dianiaya Pak. Oh begitu, pantas saja kamu tubuhnya itu memar kayak gitu, lebam. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti juga lama-lama kamu bakalan terbiasa tinggal di sini. Dan karena nggak cuma hanya kamu aja yang pernah dibuang di sini, banyak kok. Nanti kamu juga bakalan ketemu sama teman-teman kamu di sini. Kata si petani seperti itu. Jadi seolah-olah itu emang hutan tersebut itu memang benar-benar tempat pembuangan makhluk-makhluk gaib gitu loh. Termasuk kayak tumbal pesugihan itu juga ada yang pernah katanya melihat di situ. Kemudian akhirnya Mirna pun setelah menceritakan dia terdiam dengan mata yang sayu, dia sedih. Nah kata si petani, terus gimana sekarang? Mumpung kamu ketemu sama saya, mau nggak kamu kalau saya antarkan pulang? Nah si petani ini menawarkan hal tersebut kepada Mirna. Enggak Pak, enggak usah Pak. Enggak apa-apa saya di sini. Walaupun memang saya mungkin belum terbiasa karena baru semalam saya di sini. Mungkin benar Bapak juga. Nanti lama-lama juga saya bakalan terbiasa di sini. Dan saya nggak mau pulang. Takut Bapak saya marah dan saya nggak mau dipukul, disiksa lagi Pak. Ya udah kalau begitu. Nama kamu siapa? Nama saya Mirna Pak. Ya sudah kalau gitu. Ini kamu makan, kamu habisin ya. Kalau gitu saya mau kerja dulu, mau membajak sawah. Dan besok saya datang ke sini lagi dan membawakan makanan buat kamu, kata si petani ini. Jadi beruntung banget tuh Mirna ketemu sama bapak-bapak petani yang baik hati. Dan ternyata memang bapak petani tersebut itu ketemu korban yang sama kayak si Mirna nasibnya itu, yang dibuang di situ. Itu nggak cuma sekali, nggak cuma Mirna aja, tapi sering ternyata. Dan memang bapak petani itu sering membawakan makanan sebelum kemudian akhirnya si korban-korban ini menjadi hewan atau binatang, atau bahkan menjadi masuk ke alam jin. Karena katanya itu banyak warga kampung daerah situ, nggak cuma hanya kampung Gernuk, dan juga desa-desa yang lain itu juga banyak yang melakukan pesugihan. Dan selalu membuang korbannya itu di hutan tersebut. Hutan di mana tempat Mirna ini dibuang sama Darso bapaknya. Dan kata Pak petani ini juga, Mirna ini nanti bakalan terbiasa di situ karena lama-kelamaan Mirna ini bakalan menjadi hewan atau binatang seutuhnya, yaitu ular. Ya walaupun seutuhnya ya entah itu jadi binatang sungguhan atau menjadi siluman. Tapi ini namanya ini banyak orang yang percaya di desa Gernuk itu, tempatnya si Pak Tatang narasumber kita ini, memang sebagian besar mempercayai dengan legenda ini, dan mereka menganggap ini adalah kisah nyata teman-teman. Walaupun memang ada juga yang di zaman sekarang ya, orang-orang yang udah modern ya, menganggap itu cuma legenda, cerita rakyat atau mitos gitu loh. Jadi ya hanya dongeng, ada yang menganggap seperti itu. Tapi bagi sebagian orang yang percaya ya itu kisah nyata. Apalagi terutama
orang-orang yang udah tua nih, udah sepuh-sepuh, mereka itu sangat mempercayai dengan kisah nyata ini. Makanya di sini juga saya jelaskan. Jadi nggak semata-mata saya menyebut ini kisah nyata beneran gitu kan, karena dari narasumbernya sendiri memang ada dua versi. Ada yang percaya ini kisah nyata di kalangan orang-orang tertentu, terutama sesepuh, dan ada yang menganggap ini sebagai legenda atau cerita rakyat bagi masyarakat yang udah modern. Ya kita maklum lah ya, di zaman sekarang ini kan semua hal yang seperti itu kan bagi yang nggak percaya ya itu semua mitos gitu loh. Tapi itu saya kembalikan lagi ke kalian semua, terserah kalian mau melihatnya dari sudut pandang yang mana, itu terserah kalian. Yang pada intinya ini di sini saya hanya membawakan sebuah kisah atau cerita dari narasumber kita, yaitu Pak Tatang, yang dimana ini memang menjadi salah satu cerita bersejarah di desanya, walaupun ada yang menganggap ini sebagai legenda. Seperti itu lur kurang lebihnya. Dan semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh, manfaat, dan juga pelajarannya. Dan untuk nasibnya Darso sendiri memang sampai sekarang itu tidak diketahui. Dan si Mirna nasibnya ya konon katanya menjadi penunggu atau penghuni hutan tersebut. Dan sampai sekarang hutan itu masih ada, dan tapi sekarang ini udah banyak dikelola oleh masyarakat yang disebutnya itu baron. Baron itu berarti itu hutan punya perhutani ya, punya pemerintah katakanlah seperti itu, tapi boleh dikelola oleh warga. Tapi secara hak atau kepemilikan tanah masih tetap milik pemerintah. Jadi warga itu boleh menanam tanaman di situ, hasil tani gitu kan. Nah, tapi ada satu kompleks di hutan tersebut yang memang itu benar-benar werit. Werit itu atau angker. Katakanlah seperti itu istilahnya. Nah, jadi Mirna menjadi salah satu penghuni di situ. Dan udah nggak tahu masuk ke alam gaib atau menjadi apa, itu juga nggak tahu, tapi masyarakat percaya itu. Nah, dari ini makanya kita ambil pelajaran yang baik-baiknya aja, yang nggak baik, yang negatif buang jauh-jauh, kurang lebih seperti itu lur. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, berbelit-belit, bertele-tele, panjang lebar, yang kurang bisa dipahami, diterima, dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang saya yang bodoh dan itu kelemahan saya. Tapi kalau apabila ada sedikit pelajaran dari cerita ini, yaitu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Dan buat kalian lur teman-teman semuanya, makasih banget yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyikip iklannya. Makasih banget pokoknya, saya doakan tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari orang-orang yang jahat, yang gak baik, yang buruk terhadap kalian. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat perubahan di dalam hidup kita. Perubahan apa? Tentunya perubahan yang positif. Yang udah sukses menjadi semakin sukses, dan yang masih berproses menuju sukses biar segera sampai ke titik di mana kalian harapkan, yaitu menjadi orang yang sukses. Sukses dalam arti yang bisa membanggakan, berguna bagi semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya juga mohon doanya biar saya ini sehat selalu, tetap semangat menghibur kalian dengan cerita-cerita misteri, cerita horor yang mungkin bisa menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semua. Seperti itu lur. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, saya pamit. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.